Kurikulum Merdeka memberikan porsi yang besar untuk pembelajaran berbasis proyek, khususnya bagi kami di Sekolah Menengah Kejuruan. Saya, Jayadi Tutu, Guru Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 1 Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pembelajaran, kami mendorong murid untuk menciptakan satu produk atau jasa sesuai dengan standar industri. Tapi ini tidak cukup penting Bapak Ibu. Ada satu hal yang cukup penting. Bahwa produk yang dihasilkan itu tidak seharusnya berhenti pada penilaian saja. Dia harus juga berdampak pada masyarakat sekitar. Produk atau hasil dari pembelajaran, kalau hanya dipajang atau berakhir menjadi nilai saja, harus ada yang lebih. Bapak Ibu, kemudian melalui diskusi bersama siswa kami, apa yang harus kami buat? Sekolah kami berada di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebuah daerah yang disebut sebagai daerah 3 dimensi. Secara geografis, kami memiliki daratan, kepulauan, dan pegunungan. Kepulauan kami ada yang harus ditempuh dengan 3 jam, 30 jam kapal laut. Di pegunungan, sekolah kami yang di pegunungan, ada yang harus ditempuh jalan kaki selama 3 jam. Jalan kaki, karena harus menyusuri lereng-lereng gunung Bapak Ibu. Terus apa yang bisa kami buat sebagai SMK? Pembelajaran kami, apa yang bisa kita lakukan? Kami berpikir bersama siswa, desain komunikasi visual. Tujuan pembelajarannya adalah salah satunya gambar ilustrasi. Dari situ kita bisa membuat buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar ini kami ingin juga merekam sejarah wilayah kami, kemudian budayanya, dan juga hal-hal yang ada di masyarakat kami. Rapor pendidikan di sekolah kami itu mencatat bahwa 50% siswa kami masih berada di bawah kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Inilah yang menjadi tantangan bagi kami Bapak Ibu, untuk membuat satu produk, kita harus membuat buku cerita bergambar. Kami kemudian menyusun proyek ini, yang kami beri nama buku cerita untuk adik. Kenapa buku cerita untuk adik? Kiranya buku kami itu dapat digunakan oleh teman-teman di SD dan PAUD. Untuk memastikan buku ini diminati, kemudian sesuai dengan standar industri, tentu kami harus berkolaborasi dengan industri. SMK harus kolaborasi dengan industri. Produk kami, pembelajaran kami juga harus sesuai dengan standar-standar industri. Dalam membuat produk ini paling tidak kami ada 4 langkah. Yang pertama adalah menyusun naskah. Naskah buku, siswa kami melakukan riset, wawancara dengan tokoh masyarakat, kemudian mengunjungi situs-situs sejarah. Untuk ini, desain komunikasi visual tentu harus berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran sejarah, mata pelajaran muatan lokal. Selanjutnya, kita tiba pada tahap kedua, menggambar ilustrasi. Murid kami yang membuat proyek ini kelas 11. Di kelas 11 itu masih butuh banyak penguatan, sehingga kami melibatkan industri di situ. Bagaimana cara menggambar ilustrasi yang baik, bagaimana agar gambar kami itu bisa diterima di masyarakat, khususnya anak-anak kami yang PAUD dan SD tadi. Tahap ketiga Bapak Ibu, sekarang tahap pencetakan. Kita terbentur lagi, ternyata biaya pencetakan cukup mahal untuk buku tersebut. Sekitar 90.000 satu buku. Apa yang bisa kami lakukan Bapak Ibu? Kalau begitu kertasnya, gambarnya cetak di percetakan, kemudian kita gunting lagi kembali di sekolah. Gunting, tempel, lem, dan lain sebagainya, akhirnya menjadi sebuah buku. Kami dapat menekan biaya percetakannya 40.000 saja. Tapi itu belum cukup Bapak Ibu, bukunya belum sampai. Bukunya belum sampai ke anak-anak kami yang SD, TK. Kita harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, dengan perusahaan. Kita mau mendanai buku ini. Nah, kami menawarkan yang mau mendanai logo perusahaannya boleh dipajang di bukunya. Seperti itu cerita kami Bapak Ibu.
Dari cerita kami ini dapat dilihat bahwa kurikulum merdeka itu memberikan kemerdekaan kepada guru dan murid untuk membuat suatu pembelajaran yang tidak hanya berdampak pada murid yang belajar, tapi juga bisa berdampak pada masyarakat sekitar. Kemudian murid kami sangat bersemangat. Bangga, yang tadinya hanya mengerjakan tugas untuk mendapatkan nilai, sekarang dia mengerjakan tugas sepenuh hati, mengerjakan tugas dengan semangat, karena membayangkan buku ini akan digunakan oleh adik-adik kami di TK dan SD. Sekiranya dapat meningkatkan kemampuan literasinya juga. Bapak Ibu yang kami hormati, kurikulum merdeka juga SMK ini harus ada kerjasama yang kuat dengan Dudi. Dari kerjasama dengan Dudi ini, anak-anak kami juga yang belajar itu mendapatkan pelajaran. Apa yang harus dipersiapkan ketika nanti sudah lulus? Bagaimana standar-standar Dudi? Itu juga yang kami kuatkan dalam pembelajaran tersebut. Pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum merdeka Bapak Ibu, mendorong kemandirian dan kreativitas murid dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Di samping itu juga mengasah keterampilan, profesionalisme, dan kreativitas murid-murid kami. Terima kasih, saya Jayadi, SMK 1 Pangkep.